Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak seorang pun bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tak seorang pun yang mengundang tamu tanpa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka sama halnya dalam menyambut bulan puasa Ramadan, kita pun harus mempersiapkan diri. Marhaban ya Ramadan. Ramadan kini telah tiba. Mari siapkan pikiran, tubuh, serta hati untuk menyambut bulan suci ini. Supaya kita dapat meraih berkah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan pada tahun 2022. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan banyak topik dan pandangan Islam tentang nilai-nilai budaya dan tradisi. Khususnya hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kita di bulan Ramadan. Sehingga dapat menjadi bekal kita dalam menjalankan ibadah selama 1 bulan ke depan insya Allah. Pada kesempatan ini bersama kita akan mengkaji terkait bagaimana kita memahami ukhuwah atau rasa persaudaraan kita. Khususnya dalam konteks kekinian di mana rasa persaudaraan kita seakan terkoyak dengan prasangka dan curiga yang tidak ada akhirnya. Nah, untuk membahas hal ini bersama kita telah hadir seorang narasumber yang istimewa, Masya Allah. Beliau adalah seorang mubaligh yang teduh, seorang penulis, pengasuh pondok pesantren Al-Ghanah dan memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Habib Hamid bin Jafar Al-Qadri. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Panggil wabarakatuh. Ustadz atau panggil Habib ini? Bebas saja. Ya, Masya Allah. Bagaimana keadaan Ustadz? Semoga sehat-sehat dan tampaknya semakin bahagia ba'da umroh. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua semakin bahagia. Amin, alhamdulillah. Jadi sebelumnya nih Ustadz atau Habib, lebih enak panggil Habib sepertinya. Terima kasih karena di tengah kesibukan masih berkenan hadir bersama kami dalam program Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan pada sore hari ini. Nah, untuk kesempatan sore sebelum berbuka puasa ini, Habib, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan, kita sharingkan, kita butuh ilmu yang lebih mendalam dari Habib. Kita langsung saja, mungkin ada pertanyaan yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada Habib. Apa makna ukhuwah dan bagaimana sesungguhnya ukhuwah ini didudukkan dalam Al-Quran dan syariat itu sendiri? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa manusia ini hidup di muka bumi ini tidak sendirian. Akan tetapi kita hidup banyak orang-orang yang sama dengan kita. Baik mereka yang sefaham dengan kita atau mungkin juga ada sedikit perbedaan dengan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki untuk menjadikan kita sebagai khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu dasarnya untuk memakmurkan bumi ini dengan membangun, dengan saling memberi satu sama lainnya. Nah, itulah makna daripada ukhuwah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya di dalam syariat tentu hampir semua ajaran agama ini mengarah untuk memperekat ukhuwah. Kita lihat misalnya dalam salat, salat itu ada syariat berjamaah. Bahkan lebih afdal dibandingkan dengan salat sendirian. Kenapa? Karena di dalam salat berjamaah ada interaksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terbangun ukhuwah di situ. Orang tidak hidup individual. Kemudian setelah salat kita ada kewajiban apa? Dalam rukun Islam ada puasa misalnya. Puasa yang saat ini kita jalankan. Dalam puasa ada syariat zakat fitrah. Setiap zakat pasti ada yang menerima dan ada yang memberi. Di situ nilai-nilai ukhuwah dibangun. Kemudian ada sholat tarawih yang dilaksanakan dengan rame-rame. Nanti ada Idul Fitri.
Nah, kemenangan ya. dan semua itu adalah bentuk daripada anjuran syariat untuk melakukan atau membangun ukhuwah. Setelah ada zakat, nah bagaimana? Apalagi zakat. Jangan sampai ada sekat antara si kaya dengan si miskin. Tapi ukhuwah harus tetap terjaga. Mau dia kaya, mau dia miskin. Dengan apa? Dengan saling memberi dan menerima. Nah, ini syariat kita. Kemudian ada syariat kita haji. Nah, ini usaha Allah untuk membangun ukhuwah besar-besaran dalam skala lintas bangsa, lintas benua. Semuanya menyatu di satu tempat melambangkan bahwa kita semua bersaudara, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an kita temukan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Mukmin itu satu sama lainnya adalah ukhuwah atau bersaudara. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wadhkur akha adin misalnya, akha saleh gitu. Ingatlah terhadap saudara saleh. Mereka kaum Ad yang ingkar terhadap Nabi Saleh alaihi salam. Artinya Al-Quran mengisyaratkan bahwa ada bukan dalam konteks ukhuwah persaudaraan secara agama, tapi juga ukhuwah al-basyariyah, persaudaraan secara kemanusiaan. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu ada dua, ada kalanya mereka adalah saudara di dalam agama, wa nadhirul lakum fil basyariyah, dan sama dengan kalian di dalam kemanusiaan. Nah, itu teks-teks syariat yang menunjukkan betapa persaudaraan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita mengisi bumi, mengisi kehidupan ini dengan bahagia, dengan indah, tanpa pertikaian, tapi bisa saling memahami satu sama lainnya. Nah, jadi itu secara global makna daripada ukhuwah dan anjuran syariat terhadap kita bagaimana membangun ukhuwah itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Walaupun kata ukhuwah hanya simpel seperti itu, tapi maknanya luar biasa ya Habib. Sangat luar biasa. Dan bahkan dengan kita membangun ukhuwah, itu bisa menjaga NKRI insya Allah. Benar ya? Bahkan dengan dasar ini kita lebih memperkuat NKRI. Seandainya kaum muslimin faham, dan alhamdulillah ternyata lebih banyak yang faham daripada bangsa ini tentang pentingnya ukhuwah. Masya Allah. Sehingga alhamdulillah atas dasar ini kita menjadi bangsa yang teduh, bangsa yang tenang, bangsa di mana kita dewasa ini tentu tidak kita ingkari betapa banyak usaha-usaha untuk memporak-porandakan nilai ukhuwah ini, namun kita masih bertahan karena mayoritas di negeri ini kaum muslimin yang cinta ukhuwah tentunya. Insya Allah. Habib, masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana dahulu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya membangun ukhuwah ini? Dan adakah kisah tentang semangat ukhuwah ini diaplikasi saat itu? Iya, itu Rasulullah SAW. Beliau bangun di dalam membangun peradaban ini adalah nilai-nilai ukhuwah. Iya. Jadi ketika beliau hijrah ke kota Madinah, pertama kali yang beliau lakukan sebelum beliau membangun masjid, sebelum beliau melakukan ini dan itu, mewajibkan ini dan itu, pertama kali yang beliau tanamkan adalah ukhuwah, persaudaraan yang beliau lakukan antar kaum muhajirin dengan ansar. Iya. Fulan disaudarakan dengan fulan, fulan disaudarakan dengan fulan. Sehingga yang tadinya ini pribumi, ini pendatang. Sudah tidak ada sekat. Mana itu pribumi? Semuanya menyatu. Semuanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensaudarakan sahabat, sampai beliau berkata kepada setelah selesai semuanya dipersaudarakan, tinggallah beliau dengan Sayyidina Ali.
beliau pegang tangan Sayyidina Ali dan beliau mengatakan, "Hada akhi fid dunya wal akhirah." Ini adalah saudaraku di dunia dan akhirat. Nah itu sampai-sampai respon dari kaum Ansor yang mereka adalah pribumi luar biasa, sampai dipuji di dalam Al-Quran. Sampai dipuji. Mereka itu misalnya Abdurrahman bin Auf yang disaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansor. Ini mempersembahkan kepada saudaranya yang baru ini dengan ingin membagi segala yang dimiliki. Beliau punya rumah, ayo kita bagi dua. Punya ini dibagi dua. Tapi Abdurrahman bin Auf mengerti, kata beliau, bukan begitu Nabi mempersaudarakan kita. Tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Kasih tahu di tempat bekerja. Nah, kita sama-sama membangun, ini Madinah. Bagi saya ini adalah tempat baru yang tentu akan saya cintai seperti tanah airku. Nah, dan kita bersaudara, menyatu dalam ukhuwah. Sampai ada di antara mereka harus rela memberikan sesuatu yang dimiliki padahal mereka masih membutuhkan. Sehingga dipuji di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri, atas saudaranya sendiri, meskipun mereka sangat membutuhkan. Nah itu para sahabat, sehingga kekuatan ini menjadi pondasi dalam membangun peradaban bagi Nabi Muhammad SAW. Karena mereka satu sama lainnya tidak ada saling curiga, tidak ada saling ingin bermusuhan. Bahkan ketika kaum Aus, ketika orang-orang Yahudi saat itu ingin memporak-porandakan nilai ukhuwah yang sudah dibangun itu dengan mengingat kembali masa-masa terdahulu di mana kaum Ansor ini adalah Aus dan Hazraj, dua kabilah yang tadinya tidak rukun, saling bersaing yang tidak sehat, bahkan saling terjadi permusuhan dan pembunuhan satu sama lainnya. Datang Nabi Muhammad, disatukan dalam ukhuwah ini. Nah, setelah beberapa lama orang-orang Yahudi itu mengingat kembali disulut emosi mereka sampai menghunuskan pedang. Nabi pun akhirnya kaget melihat sahabat yang ingin bertikai itu. Dan beliau mengatakan, ajahiliyatun ba'dal Islam, katanya. Apakah kalian akan kembali menjadi masyarakat primitif? Masyarakat yang tidak bisa menghargai satu sama lainnya. Masyarakat yang tidak mau menghilangkan masa lalu. Masyarakat yang mau dirusak dengan sebuah identitas yang tidak jelas. Akhirnya ajahiliyatun ba'dal Islam. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru nikmatallah, katanya. Ingatlah terhadap nikmat Allah. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kalian bertikai, bermusuhan satu sama lainnya. Datang ini agama, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian menjadi orang yang bersatu. Makanya waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah terhadap tali Allah, bersatulah. Nah, ini kan anjuran-anjuran di dalam agama kita, serta bagaimana Nabi membangun peradaban dan masyarakat yang sangat indah ini yang didasari dengan nilai-nilai ukhuwah. Masya Allah. Jadi memang tauladan ukhuwah itu sudah ada dari zaman Nabi bersama sahabat, bahkan untuk menyatukan dua golongan yang bermusuhan parah sekalipun ya Habib ya. Dan tauladan dari Nabi juga banyak diceritakan dalam Al-Quran tentunya. Iya. Dan saat kini seringkali kita melihat nih Habib dan merasakan bahwa sesama anak bangsa saling mencurigai dan saling membenci karena perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, dalam konteks Ramadan ini, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang demikian, Habib? Masya Allah. Saling mencurigai satu sama lain. Bahkan saling itu membenci. Merupakan penyakit akhir zaman. Termasuk salah satu daripada tanda kiamat. Bahwa kita tidak saling percaya satu sama lainnya. Bahkan kadangkala saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Bahkan saling menghalalkan darah. Na'udzubillah waliyadzubillah. Padahal Nabi Muhammad SAW
memberi pesan kepada kita. Khaslatani, dalam sebuah hadis yang sahih. Khaslatani wa laisa fawqahuma minal khair. Ada dua hal yang di atasnya tidak ada yang lebih baik. Ini yang terbaik. Yang pertama adalah husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Jadi dua nilai ibadah dan sifat yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Hamba Allah. Kita bi ibadillah. Sehingga sebaliknya kata Nabi, orang yang tidak ada sesuatu akhlak perangai yang lebih jelek di sisi Allah, melebihi berburuk sangka kepada Allah dan kepada sesama hamba Allah. Memandang orang lain seakan-akan negatif semuanya. Memandang orang lain seakan-akan tidak ada kebaikan sama sekali. Padahal setiap manusia itu ada nafhatul ilahiyah, ada potensi kebaikan yang ada di dalam diri mereka, fitrah mereka. Seharusnya kita memandang kesucian itu dan kemuliaan itu kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Makanya Nabi itu sama sekali tidak pernah menanamkan rasa putus asa dan pesimis terhadap setiap orang yang beliau jumpai. Termasuk pamannya Abu Lahab yang kafir dan mendapatkan nas dari Al-Quran bahwa Abu Lahab itu masuk neraka, sayasla naran dzata lahab. Tapi Nabi tidak pernah berhenti untuk mengajaknya dalam kebaikan. Kok kita sedikit ada orang salah padahal dia adalah percaya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbeda sedikit dengan kita, langsung kita salahkan. Baik dalam pemikiran, berbeda dalam ormas, berbeda di dalam politik, berbeda. Langsung kita anggap, wah ini sesat, wah ini salah, wah ini begini. Yang akhirnya merusak ukhuwah ya. Merusak ukhuwah. Pandang hal-hal yang positif yang dia miliki. Bahkan sekalipun ini ada kaidah yang dibangun oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwaffaqah. Beliau mengatakan kullu ikhtilafin adda ilal adawah fahuwa laisa minad din, katanya. Setiap ikhtilaf, setiap perbedaan yang menimbulkan permusuhan itu pasti bukan dari agama. Karena agama ini mau kita sepakat ataupun tidak sepakat, tidak membuat kita saling bermusuhan satu sama lainnya. Pasti itu dari hawa nafsu. Ingin menangnya sendiri, ingin mengedepankan ego-egonya sendiri. Padahal nilai-nilai itu merusak ajaran Islam sendiri, di mana di dalamnya adalah al-ukhuwah. Ini yang perlu kita bangun saat ini. Apalagi di bulan suci Ramadan. Saatnya kita menebar kebaikan. Saatnya kita memberi senyum kepada sesama. Saatnya kita menyebarkan kasih sayang antar sesama. Karena hakikat daripada Ramadan itu sendiri adalah mengantarkan kita menjadi sosok yang saling menyebarkan empati antar sesama. Iya benar. Jadi kita juga sama-sama mengetahui bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Dalam keberagaman, dalam sisi apapun kita tetap negara Pancasila ya Habib. Nah dalam konteks negara Pancasila ini, kita mengetahui bahwa Indonesia adalah bangsa yang multikultur. Bagaimana kita memahami ukhuwah atau persaudaraan ini dalam konteks negara bangsa Indonesia? Menurut Habib bagaimana? Masya Allah, Alhamdulillah. Salah satu bentuk dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah adanya Pancasila ini. Dalam bingkai NKRI. Sangat relevan dan sangat serasi dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghormatin hak-hak orang dalam konteks apapun. Beliau ketika membangun Madinah, dibangun Madinah, beliau kita kenal seperti ada Piagam Madinah. Itu perjanjian antara beliau dengan orang-orang non-Muslim dari kelompok Yahudi. Bahkan beliau mengadakan interaksi sampai akhir hayat beliau wafat. Sedangkan
baju beliau digadaikan kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Artinya beliau membangun sebuah komunikasi sosial, membangun nilai-nilai persaudaraan dalam konteks sesama penduduk bangsa, sesama penduduk kota Madinah. Di dalam poin-poin piagam Madinah itu disebutkan kita harus menjaga negeri ini dari serangan musuh siapapun yang beriman ataupun yang tidak beriman. Artinya Muslim Madinah ataupun Yahudi Madinah punya kewajiban yang sama untuk membela negeri bila mana ada ancaman. Nah, itu yang ditanamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping banyak hal-hal interaksi beliau dengan non muslim yang sangat luar biasa. Dalam Al-Qur'an kita temukan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena memang tidak masuk akal agama, sebuah ideologi dipaksakan kepada orang itu tidak bisa masuk akal di satu sisi. Dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Yang tidak juga tidak apa-apa. Artinya manusia punya kebebasan dalam hal ini. Nah, itulah yang dibangun ketika kita berada di dalam sebuah bangsa yang multikultur seperti Indonesia ini. Nah, contoh kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan juga oleh para ulama. Di zaman Syekh Ibrahim Al-Bajuri di Mesir, termasuk pada dinasti Utsmani. Itu Al-Haidawi, salah seorang penguasa di Mesir, meminta kepada Syekhul Azhar, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, izin untuk mengusir orang-orang Koptik, orang-orang yang beragama Qibti, Kristen Ortodok gitu. Kata beliau ini bertentangan dengan syariat. Selagi saya masih hidup, hal ini tidak akan pernah terjadi. Karena itu bertentangan dengan syariat. Nah, itu fikih kita, syariat kita seperti itu. Nah, artinya inilah yang semestinya kita fahami antar sesama. Di samping kita selaku muslim harus menampilkan Islam yang rahmah, Islam yang membuat orang lain itu tertarik terhadap agama kita. Bukan malah membuat orang curiga terhadap Islam, takut kepada Islam. Dan akhirnya akan membuat kesan bahwa Islam ini agama yang menimbulkan masalah dan problem di dunia ini. Masya Allah. Tadi ada sedikit kata yang saya kutip dari Habib. Setiap manusia itu punya kebebasan, tetapi tentu kita tetap menjaga ukhuwah supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita. Dalam menjaga Indonesia tentunya seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di zaman beliau ya Habib. Ternyata memang dari tadi sudah banyak banget pertanyaan, tapi sebelum ditutup nih Habib, ada pertanyaan terakhir mungkin. Apa pesan dari Habib agar kita dapat merefresh rasa persaudaraan kita pada saat ini? Mungkin kita perlu introspeksi, mumpung ada di bulan suci Ramadan, saatnya kita introspeksi diri. Kita masing-masing introspeksi diri, siapapun kita. Kita bukanlah sosok yang sempurna, tapi kita perlu mengevaluasi terhadap keberadaan kita. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita juga memahami betapa Ramadan ini adalah momen kita untuk lebih mempererat hubungan sesama. Makanya di dalam bulan suci ini kita dianjurkan untuk saling memberi, saling berbagi, saling membahagiakan satu sama lainnya. Nah, saatnya negeri ini penduduknya dipenuhi dengan kebahagiaan, bebaskan segala kebencian, hilangkan segala kecurigaan antar anak bangsa. Mari kita bangun dengan penuh persaudaraan, dengan nilai-nilai ukhuwah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sekat yang dapat merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara ini. Karena memang itu adalah ajaran daripada baginda kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa ya Habib. Walaupun kita temanya simple, ukhuwah, tetapi luar biasa. Semoga sobat semua juga bisa menyaksikan nanti bahasan kita yang bisa mendapat manfaat untuk ke depan insya Allah untuk NKRI ini. Terima kasih Habib. Baik sobat BKN sekalipun dimanapun berada, begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini, sampai tak terasa bahwa kita telah berada di penghujung acara. Meski demikian pada sore menjelang berbuka ini kita telah banyak belajar dan merefresh kembali semangat ukhuwah dan persaudaraan di antara kita yang saat ini serasa sudah mulai meredup. Khususnya pada bulan Ramadan ini kiranya sangat tepat jika kita dapat merenungi kembali rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa agar kita dapat hidup dengan harmoni, damai setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Sahabat BKN semuanya, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Janganlah ditunda-tunda, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda, sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. Janganlah ditunda-tunda, beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Menuntut ilmu yang tekun, menuntut ilmu yang gigih, mencari rizki yang halal, mencari nafkah yang halal. Beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda, beramar ma'ruf janganlah ditunda-tunda. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Janganlah ditunda-tunda, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin.
Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar.